Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kafi. Saya akan menjelaskan materi tentang implementasi interaksi budaya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Nursoba, Kampus Sistemika Widya Cipta Dharma. Implementasi atau bentuk-bentuk interaksi sosial budaya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial budaya yang ada menurut Surjana Sukanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar dan Eli M. Setiadi dalam buku Pengantar Sosiologi. Apa saja bentuk-bentuknya? Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan pelaksanaannya, terdapat 4 bentuk kerjasama, yaitu bargaining atau tawar-menawar, cooptation atau kooptasi, koalisi, dan yang keempat yang terakhir joint venture atau usaha patungan. Bentuk yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu yang lain. Individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok guna mengurangi, mencegah atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Proses akomodasi dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain coercion, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya paksaan. Selanjutnya kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat masing-masing mengurangi tuntutannya agar dicapai suatu penyelesaian terhadap suatu konflik yang ada. Selanjutnya mediasi, yaitu cara menyelesaikan konflik dengan jalan meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Selanjutnya arbitration, yaitu cara mencapai kompromis dengan cara meminta bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak atau oleh badan yang kedudukannya lebih dari pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya adjudication atau peradilan, yaitu suatu bentuk penyelesaian konflik melalui pengadilan. Selanjutnya stalemate, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan yang seimbang dan berhenti melakukan pertentangan pada suatu titik karena kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi maju ataupun mundur. Selanjutnya toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa adanya persetujuan formal. Selanjutnya conciliation, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. Bentuk yang selanjutnya, bentuk ketiga, asimilasi. Proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Bentuk selanjutnya akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Bentuk yang kelima, kompetisi. Kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau suatu kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Bentuk yang keenam yaitu kontravensi, adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Bentuk yang ketujuh yaitu konflik. Konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.